Shalom, Renungan Harian Keluarga GMI Sabda Kehidupan, Senin 15 April 2024. Tambahlah kasihku akan Tuhan, dengarlah doa yang ku pintakan. Irilah doaku, tambahlah kasihku, tambah kasih akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati pada pagi ini. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Oh Bapa yang baik, pada pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi sebagai tanda hidup baru, yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 16. Saya akan membaca dari ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika seseorang mendengar kata jembatan Ampera, pasti akan mengatakan bahwa jembatan Ampera ada di kota Palembang. Demikian juga ketika seseorang mendengar kata gudeg, maka ia akan berbicara tentang makanan khas Jawa dari kota Yogyakarta yang meleleh di lidah. Setiap kota di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, yang jika disebutkan maka orang bisa menggambarkan dan menceritakan ciri khas kota tersebut. Demikianlah kehidupan orang Kristen yang memiliki ciri khas, yaitu hidup saling mengasihi. Rasul Yohanes mengingatkan kembali kepada jemaat yang dilayaninya bahwa kita harus kembali kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan yang harus dihidupi oleh setiap orang Kristen. Dari sejak semula, kehidupan orang Kristen berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Hukum dunia mengajarkan bahwa kejahatan harus dilawan dengan kejahatan. Bahkan jika seseorang menyakiti saudaramu, maka seluruh keluarganya harus dihabisi dengan cara yang sama. Ajaran ini telah menyusup kepada orang Kristen mula-mula ketika mereka sedang mengalami penganiayaan dan tekanan oleh karena iman percayanya kepada Kristus. Mereka melihat saudaranya, sahabatnya dianiaya dengan hebatnya karena imannya. Dalam situasi yang demikian, bagaimana cara mereka membela dan membalas orang-orang yang telah menganiaya keluarga dan sahabat mereka? Dunia tidak adil terhadap orang percaya. Ada keinginan untuk memberontak dan melawan dari hati jemaat mula-mula. Tetapi Rasul Yohanes melalui suratnya mengingatkan kembali tentang ajaran yang benar dari Yesus Kristus, bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Jika engkau membenci saudaramu, berarti engkau telah membunuhnya, dan tidak ada pembunuh yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita yang telah memberontak dan melawan Allah bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus menebus kita dari hukuman dosa. Ia rela menyerahkan nyawanya karena kasih dan cintanya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkannya. Jadi Kristuslah yang menjadi teladan dalam hal saling mengasihi. Kejahatan tidak akan pernah berakhir, tetapi kejahatan akan berhenti dengan kebaikan. Maka hidup saling mengasihi adalah solusi untuk sebuah perdamaian. Jika kita hidup saling mengasihi, maka Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam Roma 12 ayat 17. Kejarlah kasih, karena itu sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Renungan ini ditulis oleh Pendeta Sri Rahayu GMI Bethlehem Palembang. Pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama, mari kita berdoa agar kita dimampukan menunjukkan kasih meskipun dalam situasi yang sulit. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia, kita berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajarannya dalam memberi kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Program pemerintahan dalam pembangunan IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya. Yang ketiga,
ketiga, kita berdoa untuk situasi politik, khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan dengan adil dan damai. Yang keempat, kita berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya di wilayah Israel dan Palestina. Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hidup